Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah sehingga kita diberikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama pada malam ini dalam rangka taksiyah malam kedua atas wafatnya umi kita tercinta Haji Alwiah Asya SAG. Beliau sebagaimana kita tahu, beliau adalah seorang mujahidah, seorang pimpinan pondok pesantren, dan juga sekaligus orang tua bagi kita semua, di mana beliau adalah tempat kita bertumpu ketika ada masalah dan lain-lain sebagainya. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat hidup manusia sehingga bisa mengangkat peradaban hidup manusia seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Pembawa Tauziah, beliau adalah Habib Syekh Badrun Al-Mahdali yang telah hadir pada malam hari ini di tengah-tengah kita. Suatu berkah tersendiri bagi Yayasan Perguruan Islam Husnul Hatimah, karena beliau adalah bagian dari keluarga Ummi Haji Alwiah, bagian dari keluarga besar Sapam Busuangan, mulai dari pembawa ajaran Islam yang ada di Kokba, satu nenek juga dengan Ummi Haji Alwiah, dengan Habib Syekh yang hadir di tengah-tengah kita ini. Marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Habib yang kita cintai ini, ya. Sama-sama kita hormati kepada Al-Mukarram. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama-sama di malam kedua, malam taksiyah orang tua kita, Umi tercinta Umi Lawi, yang paling dikenali namanya. Semoga kebersamaan kita ini membawa kebaikan buat kita semua, wabil khusus kepada almarhumah. Saya sebenarnya ini dalam kondisi kurang sehat, makanya malam pertama itu saya sudah menolak namanya itu demis ini Allah matian dalam min alam balampa. Saya punya penyakit agak parah ini lambung, jadi kalau lama ceramah itu saya sesak nafas. Jadi ada sekitar 3 bulan lebih saya tidak beraktivitas di Masjid Suada karena sakit itu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya ini bagian dari keluarga besar Sapam Busuangan, termasuk juga mertua saya, ya Tuhan itu silang bilang bisi koli-koli bom. Kalau dihitung-hitung ini dari urutan keluarga, kita lu saya ini abawi umi dia almarhumah dari Saripamina, kalau saya tidak salah. Apalagi beliau ini memang berusaha putih menikah kembali dengan sepupu satu kalinya, Ibu Rena Haji Alwi, memang guru kayang. Ya bare? Saya naruh si kondi-kondi lo media memang. Jadi kayak disabutin ini
istrinya adalah satu kalinya sendiri. Jadi saya mungkin tidak lama ini karena sudah mulai lagi terasa agak tidak enak, bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah paripurna hidupnya. Nah, ulama bahwa kebahagiaan puncak dari seseorang itu adalah pada saat dia meninggal. Disitulah kesempatannya untuk menemui Tuhan dan melihat seluruh hasil-hasil amaliannya selama hidup di dunia. Tapi ini juga tergantung orangnya ya. Maju ya kalau tuna tahu tua bahagia itu mati. Kalau kemudian perilaku itu tidak dibawa naungan ridha Tuhan, si tangga mati itu boleh kubur. Karena orang akan menunggu sampai kiamat itu, namanya alam barzakh. Itu prosesnya panjang sekali. Dan yang repot adalah syafaat Nabi itu belum berlaku. Mendapat batu di pembelaan Rasulullah di alam kubur. Betul-betul orang berada pada posisi nafsi-nafsi. Yang kita harapkan hanya doa-doa dari orang yang masih hidup dan amal-amal yang menurut ulama punya kekuatan untuk mengalir selama kita meninggal. Ada jenis-jenis amal. Dan misalnya almarhumah ini kan may cerita soal amal mengalirnya. Selama ini kokoh berdiri di yayasan, ya nalolon ditaruh sih dari harapan do kerano tidak pernah buntu kerannya. Selama ini eksis, makanya jagai sebagai keluarga ini, jagai apa-apa. Gilirannya nanti tak nama itu tahu, ya namiru itu. Dan kesempatan itu dibuka untuk buat banyak orang yang punya rezeki lebih, ya mana itu main. Selama eksis ini yayasan membina santrinya, selama itu pula pahala dan amal itu mengalir buat kita. Beda tunggalan deh yuknya, tapi ada ruang yang diberikan oleh Allah buat semua orang. Persoalannya kemudian, almarhumah ini sudah paripurna hidupnya. Yang perlu ditanyakan adalah kita. Apa tuh lo tahu? Apa tuh ini kual kan? Tulis sama kira itu mati. Itu pertanyaan yang semestinya yang sering ditujukan buat diri sendiri ketika menghadapi namanya peristiwa kematian. Secara garis besar, manusia ini baik, tetapi bulu medis itu lo penghalang. Ini masih itu macam Nawa ulama paling tidak dalam diri manusia itu ada 5 kecenderungan yang menghalanginya sehingga susah jadi orang baik. Yang pertama, al-qanaatu bil jahla sangana. Ini rupa tahu matoyo.
susah menerima input dari luar dirinya. Kamu saya Indonesia ada di rumah toyo. Egois deh. Egois itu tahu. Mau tongan. Belum nggak itu kena si susah. Kita susah mengalah pada orang lain. Itu terima rojak Lino. Karena manusia itu cenderung memaksa orang lain untuk mengerti dirinya. Kita sulit memaksa diri kita untuk mengerti orang lain. Batu liar olaku, maksud selalu dia pandai mengerti. Dia tu cinta nama toyo. Itu satu ya. Yang kedua, manusia itu kecenderungannya terlalu cinta pada dunia. Apa wujudnya itu? Mengorbankan agama dan kemanusiaan untuk urusan dunia. Dia tahu sesak kalau luar si kelle gara-gara dia tak salame. Itu cinta dunia itu. Pak Muale tidak tak gara-gara naik daripada di luar yang. Dan ini yang ditakutkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Saya takut kalian dihinggapi dua penyakit. Apa itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia ini dan ketakutan terhadap kematian. Yang ketiga, manusia susah baik karena rupa tahu cenderung makin kiri. Surga selalu mau dibeli dengan harga murah. Terus kalau pasar, dia minta-minta untuk lain kali di bosan, tidak ada uang kecil. Apa naruh kecil bukannya? Pak Rawan umur mami ulung goyengannya. Manusia itu begitu. Jadi kalau ini membeli dengan harga murah itu surga. Atau mau nolong tsunami, ada orang kecintaan. Apa enggak tuh mandek cerita deh? Itu ya. Yang keempat, manusia itu susah baik karena balik-balik ciannya. Selalu menunggu tepuk tangan dari pihak lain. Karena isabi mandini sertawa biang atta. Itu penyakit dasar kita. Lebih besar gitu, dengan majoa. Mak puasangan nih, diskusinya itu di masjid. Siapa mijus tamah? Mana yang lo ngurus itu pengaji tampam? Baik pada posisi motivasi, tapi berbahaya pada posisi kemurnian niat itu. Yang terakhir, manusia itu susah baik karena ada dalam dirinya kebanggaan. Entah apa itu kebanggaan. Cenderung memandang orang di luar dirinya kecil. Jadi istilahnya ulama
Jangan merasa diri paling suci. Perbedaan kita hanya cara bikin dosa. Anda tahu mabat cikong. Kita hanya berbeda dalam cara membuat dosa. Seni maloso itu tahu. Anda disebut cara tamarosa. Ada yang terang-terangan, ada seperti saya sih itu balik-balik pusing kalau saat ini nanti lain kali ya malah kayak umur. Yang kedua, saya sudah sering sekali kayaknya ceramah ini di lorong ini. Saya dari itu ceramahnya. Saya mohon maaf bisa maksimalkan sakit ini ya. Jadi kalau pun kalah membaca Fatihah diikhlaskan nih untuk almarhum ibu minta. Semoga Allah mengampuninya, menyempurnakan kebaikannya. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Habib Syekh Fadlun Al-Mahdali yang sama-sama telah kita dengarkan bersama. Tidak ada sesi tanya jawab. Oh iya, iya sakit pas saya. Iya. Ini satu kesyukuran kita pada malam ini karena beliau telah hadir di tengah-tengah kita, menjadi rahmat bagi diri kita semua ini sebagai hamba yang beriman. Marilah kita sama-sama tidak ada tambahan ya Pak Ghazali. Itu yang disampaikan tadi Habib kita, bahwa ketika manusia telah meninggal dunia maka putus amalnya kecuali ada 3 ya. Yang mana adalah yang 3 itu adalah anak yang saleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Sedekah jariah ini seperti yang dijelaskan tadi Pos saya ya, bahwa sedekah jariah itu seperti apa yang telah dilakukan Umi Haji Aluya ya, contoh ya, contoh mendirikan sekolah, seperti itu, mewakafkan apa yang bisa diberikan ya, seperti kita memberi.